Dukun adalah salah satu profesi yang populer di Indonesia. Meski mungkin bukan profesi formal, namun keberadaan dukun telah menyatu dengan kehidupan budaya sebagian masyarakat kita. Contoh dukun yang terkenal misalnya dukun bayi, dukun sunat, atau dukun ilmu gaib. Dukun bayi adalah orang yang bukan dokter atau perawat profesional, namun punya kemampuan dalam hal perawatan bayi. Dukun sunat juga bukan dokter, tapi punya kemampuan dalam hal menyunat. Sementara dukun ilmu gaib adalah orang yang dipercaya sebagian kalangan sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam hal-hal gaib. Dukun semacam itu sering pula disebut orang pintar. Maksudnya pintar dalam hal-hal mistis. Video ini tidak akan membahas dukun bayi atau dukun sunat, tapi dukun ilmu gaib. Mungkin lebih tepat disebut penipu bertopeng dukun ilmu gaib. Karena nyatanya dia memang telah menipu ribuan orang, khususnya di Indonesia. Berikut ini reportasenya, dan selamat menyelami dunia misteri. Akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, media cetak mengalami booming di Indonesia. Usai Presiden Soeharto jatuh pada 1998, media cetak bisa terbit tanpa izin berbelit-belit, dan hal itu memungkinkan siapapun bisa menerbitkan media cetak secara mudah. Dalam waktu relatif singkat, ada ribuan media cetak baru yang waktu itu terbit, meliputi koran, majalah, dan tabloid. Indonesia jadi surga media cetak, karena aneka media yang terbit waktu itu juga sangat beragam. Ada yang membahas politik, ekonomi, bisnis, pendidikan, agama, hiburan, sampai misteri dan lain-lain. Pada masa itu ada cukup banyak majalah dan tabloid yang secara khusus membahas dunia misteri. Media-media itu pun menjadi tempat beriklan banyak paranormal. Tak terhitung banyaknya dukun, paranormal, orang pintar, atau semacamnya, yang beriklan di media-media cetak, khususnya yang membahas seputar misteri dan hal-hal gaib. Biaya iklan di media-media itu tidak murah, tapi mereka tentu mendapat penghasilan yang cukup dari praktik paranormal atau perdukunan yang mereka lakukan, sehingga berani membayar iklan yang bisa dibilang mahal. Salah satu iklan yang waktu itu rutin muncul di berbagai media cetak adalah iklan seseorang yang menyebut dirinya dukun dahsyat. Ukuran iklannya biasanya seperempat halaman majalah, atau seperempat halaman tabloid. Iklan dukun dahsyat rutin muncul di tabloid-tabloid yang terbit seminggu sekali, juga muncul di berbagai majalah yang terbit 2 minggu sekali. Isi iklannya adalah menawarkan layanan santet. Iklan itu menyatakan bahwa si dukun dahsyat bisa menyantet siapapun dari jarak jauh. Jika ingin menggunakan layanan itu, cukup transfer biaya sebesar Rp500.000 ke rekening si dukun dahsyat. Setelah itu kirim bukti transfer beserta foto dan nama orang yang akan disantet, lewat pos. Di masa itu internet belum digunakan masyarakat luas seperti sekarang. Jadi urusan mengirim dokumen semacam itu masih mengandalkan layanan pos. Karena iklan si dukun dahsyat rutin muncul di berbagai majalah dan tabloid yang total pembacanya mencapai jutaan orang, hampir dapat dipastikan iklan itu berhasil menjaring ribuan orang. Logika sederhananya, orang yang menyebut dirinya dukun dahsyat itu tidak akan berani membayar biaya iklan yang besar secara rutin setiap minggu, jika pemasukan yang ia peroleh dari iklan itu tidak mencukupi. Secara bisnis, dukun dahsyat mendapatkan minimal 5 kali dari biaya iklan yang ia keluarkan. Hingga berbulan-bulan iklan dukun dahsyat terus muncul di banyak media cetak, sampai kemudian muncul sesuatu yang mengejutkan. Ada banyak sekali pembaca yang mengirim surat pembaca ke majalah dan tabloid yang mereka baca. Isi surat itu memberitahukan pada redaksi majalah atau tabloid bersangkutan bahwa iklan dukun dahsyat yang rutin muncul itu ternyata penipuan. Buktinya, dokumen berupa bukti transfer dan foto yang mereka kirim lewat pos belakangan dikembalikan oleh pihak pos, dengan alasan alamat tidak dikenal. Andai yang mengirim surat pembaca berisi pemberitahuan itu hanya 1-2 orang, mungkin kita bisa menganggapnya kebetulan. Tapi waktu itu ada banyak sekali orang yang komplain ke media-media yang menerbitkan iklan dukun dahsyat.
sama-sama menyatakan bahwa itu iklan penipuan. Karenanya, mereka meminta majalah dan tabloid agar tidak lagi menayangkan iklan dukun dahsyat, agar tidak semakin banyak orang yang jadi korban penipuannya. Sayangnya, permintaan para pembaca yang telah jadi korban penipuan dukun dahsyat tidak bisa dikabulkan media-media cetak yang mereka surati. Meski telah ada banyak orang yang mengaku tertipu iklan itu, aneka majalah dan tabloid masih terus menayangkan iklan dukun dahsyat, dan korban-korban penipuannya terus berjatuhan. Mengapa majalah dan tabloid masih terus memasang iklan dukun dahsyat meski telah diberitahu bahwa iklan itu penipuan? Jawabannya sangat sederhana, meski mungkin tidak etis, yaitu bisnis. Aneka media yang menayangkan iklan dukun dahsyat itu mendapatkan pemasukan besar dari penayangan iklan tersebut. Jika mereka menghentikan penayangan iklannya, mereka akan kehilangan pemasukan dari iklan itu. Jadi, meski mereka tahu iklan itu penipuan, mereka tetap menayangkannya, agar pemasukan dari iklan itu terus masuk. Sejak itu pula, aneka media yang menayangkan iklan-iklan semacam itu membubuhkan keterangan yang isinya kira-kira, iklan di halaman ini di luar tanggung jawab penerbit. Jadi iklan dukun dahsyat yang jelas-jelas penipuan itu tetap tayang di berbagai media cetak, dan terus menjaring korban. Sementara para korban tidak bisa komplain ke media yang menayangkan iklan itu, karena media-media telah memberitahukan bahwa isi iklan di luar tanggung jawab mereka. Itu benar-benar bisnis yang sangat kejam, dan ribuan orang jadi korbannya. Skemanya, dukun dahsyat menggelontorkan uang ke berbagai media untuk menayangkan iklannya. Lalu iklan itu menjaring ribuan orang yang mentransfer Rp500.000 ke rekening si dukun dahsyat. Jika 500.000 dikalikan 10.000 orang saja, dukun dahsyat sudah mendapatkan 5 miliar rupiah. Dan iklan itu benar-benar menjebak, karena korban-korban penipuannya tidak bisa berkutik sama sekali. Karena jika korban penipuan iklan itu mencoba melaporkannya ke polisi, mereka juga akan menghadapi masalah, karena iklan penipuan itu menawarkan jasa santet. Jadi jika ada yang lapor polisi karena merasa telah tertipu iklan tadi, orang yang lapor itu mau tak mau harus mengaku bahwa ia berencana menyantet seseorang. Siapapun tentu tidak ingin mengakui hal semacam itu, apalagi di depan polisi. Jadi korban-korban penipuan dukun dahsyat terus berjatuhan dari waktu ke waktu, seiring iklannya yang terus tayang di banyak media, tapi tidak ada yang berani melaporkannya. Selain dukun dahsyat, ada pula dukun-dukun lain yang juga populer di masa itu karena sering pasang iklan di berbagai media. Ada 1-2 orang yang sempat ramai diberitakan sebagai penipu. Salah satunya dukun yang mengklaim dapat memindahkan penyakit dari manusia ke hewan. Ceritanya, seseorang tertarik pada iklan dukun yang menawarkan dapat memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke hewan. Syaratnya adalah menyediakan hewan untuk pemindahan penyakit, dan membayar sejumlah biaya yang mencapai ratusan juta. Waktu itu ada orang yang menderita suatu penyakit, dan menemui dukun tersebut. Ia menyediakan seekor kambing, dan bersedia membayar biayanya. Namun, klaim dukun itu tidak terbukti. Penyakitnya masih ada, dan makin parah, padahal ia telah membayar uang ratusan juta pada si dukun. Maka ia pun lalu minta uangnya dikembalikan. Si dukun menolak mengembalikan uang tersebut, lalu orang yang merasa tertipu melaporkannya ke polisi. Kasus itu sempat ramai pada masa tersebut, meski belakangan tidak jelas apakah si dukun lalu dihukum, atau bersedia mengembalikan uangnya pada si pasien yang merasa tertipu. Fenomena dukun atau paranormal semacam itu sempat booming di Indonesia pada era kejayaan media cetak di akhir 1990-an. Sayangnya, sebagian mereka memanfaatkan hal itu untuk melakukan penipuan, seperti yang dilakukan oleh si dukun dahsyat. Sampai kemudian era kejayaan media cetak berakhir, dan berganti era internet, dukun penipu yang menyebut dirinya dukun dahsyat itu tidak pernah teridentifikasi. Mungkin dia dukun yang menipu paling banyak orang di Indonesia, yang tak pernah tertangkap. Karena itu kawan-kawan, selalu hati-hati dengan iklan-iklan dukun, paranormal, atau semacamnya. Jangan percaya begitu saja dengan tawaran atau janji-janji mereka,
karena kita tidak tahu apakah mereka jujur atau penipu. Bersikap waspada selalu lebih baik daripada menyesal belakangan. Belum lama misalnya, pernah ada berita menghebohkan tentang orang pintar yang konon mampu menggandakan uang. Tapi belakangan ketahuan kalau dia ternyata penipu, dan akhirnya ditangkap polisi. Para penipu bertopeng dukun, paranormal, atau orang pintar semacam itu akan selalu ada, dan siap memanfaatkan siapapun yang dapat mereka tipu. Karena itu, sekali lagi, selalu berhati-hati. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah dan reportase di channel ini. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.